min rabbihim yurzaqun. Tidak putus rezeki mereka, tetap mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Mereka mati syahid. Nah, baik. Wa khimar wa qamis fil untha. Nah, baik. Kemudian hamlul mayyit. Ya, hamlul mayyit. Yahsulu hamlul mayyit bi ayyi hay'atin tusamma hamlan wa tahrumu in kanat muzriyatan aw yukhsha minha as-suqut. Oh. Nah, baik. Jadi mengangkat daripada jenazah. Ada riwayat mengatakan jenazah ini diangkat dengan sunnahnya diangkat 3 orang. Satu di bagian kepala ke belakang, satu di bagian pantat si mayit, satu di bagian ke arah kaki. Ada lagi yang mengatakan 4. Makanya ada riwayat mengatakan Nabi SAW itu diangkat oleh 3 orang. Ada lagi yang mengatakan tidak, tapi dengan 4 orang. Toib, semua riwayat itu betul. Karena boleh jadi Rasulullah keluar dari kamarnya itu diangkat sama 3 orang, lalu apa? Untuk disolati. Karena setelah itu Nabi dimasukkan lagi ke dalam kamar kuburannya, itu dengan 4 orang. Boleh jadi semua riwayat, nggak ada. Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibn Umar itu diangkat berapa orang? Diangkat 7 orang. Jadi sunnah itu 3-4 orang. Tapi kalaupun orang itu besar, ya tidak ada masalah. Mau diangkat 7 orang, mau diangkat berapa orang itu tidak ada masalah. Karena, ketika si jenazah ini diangkat, maka kita yang melihat jenazah lewat disunnahkan untuk berdiri. Ya, ihtiraman lil mayyit. Sunnah tuh. Jadi kalau ada jenazah berdiri. Nah, sambil mengatakan apa? Antum sabiqun wa nahnu lahir. Ya, sunnah itu betul. Jangan kita jadi seperti orang lain. Jenazah lewat tetap ngomong, tetap ketawa-ketawa. Lah ini jenazah, kau akan jadi jenazah. Makanya kita disuruh untuk apa? Ngambil ibrah di situ. Makanya kita tidak diperbolehkan aslinya itu bukan zikir. Tapi kita disuruh untuk apa? Diam. Yang pertama kali menyuruh mengangkat jenazah dengan cara berzikir siapa? Itu ada tarim. Karena itu dimulai dari ada tarim, kota Tarim, Hadramaut. Yang nyuruh pertama kali adalah Al-Habib Abdullah Maula Khailah. Itu di sekitar tahun 900 lebih, hampir abad ke-10. Di abad ke-10. Habib Abdullah Maula Khailah. Nah, ada lagi yang mengatakan itu adalah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Maula Khailah. Yang pertama kali nyuruh kita untuk melakukan zikir talqin. Zikirnya apa? Zikirnya la ilaha illallah ketika mengangkat jenazah. La ilaha illallah. Ya, tapi di Tarim bacaannya nadanya lain. Di Indonesia bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asalnya itu apa? Disuruh diam, bukan zikir. Karena
Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau sepakat dengan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Khailah, sepakat untuk melakukan daripada namanya zikir. Nah, tapi beda dengan Al-Habib Ahmad Al-Idrus. Habib Ahmad Al-Idrus menentang. Ya, Habib Ahmad Al-Idrus menentang. Tidak boleh zikir. Tidak diperbolehkan, bahkan itu bukan sunnah. Bahkan Al-Habib Ahmad Ahmad Al-Idrus ini mengatakan hal yang lebih menyakitkan lagi. Beliau bilang yang melakukan membaca zikir ketika mengangkat mayit, yang dia lakukan adalah perbuatan bid'ah. Karena agama tidak menyuruh. Agama menyuruh kita untuk apa? Diam. Jenazah lewat, diam. Ngantar jenazah, diam. Ambil ibrah. Pikirkan kau akan mati. Tapi yang menurut kita semua betul. Tapi untuk prakteknya kita lebih condong ke Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Khailah. Sebab apa? Sebab kita yang berzikir ketika mengangkat jenazah, yang pertama kita dapati pahala zikir. Yang kedua, kita dapati pahala sebab niat kita, saya zikir untuk menggantikan daripada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku ini, kalimat-kalimat omong kosong. Saya gantikan dengan posisi zikir. Ini dapat 2 pahala sekaligus. Jadi itu tadi. Aslinya kita disuruh untuk diam, ya, tapi karena kita nggak ada yang bisa diam, ya, ngantar jenazah ngomong, yang penting zikir. Zikir bacanya la ilaha illallah. Seperti itu. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian, ya, jenazah kalau lewat kita berdiri. Pernah Nabi SAW ketika lagi duduk dengan sahabatnya itu, sahabat Nabi ini sekali diberitahu seterusnya mereka lakukan. Akhirnya ketika duduk dengan Nabi, ada jenazah lewat, mereka semua serentak berdiri. Lalu akhirnya siapa meninggal? Oh, Fulan bin Fulan. Mereka mengatakan, oh, itu orang baik. Langsung Rasulullah mengatakan apa? Innahu min ahlil khair. Loh ya Rasulullah, dari mana dia kau bilang termasuk golongan orang-orang baik? Dari omongan kalian. Loh, kenapa ya Rasulullah? Ingat, Allah yang menjadi saksi. Dan di dunia, kalianlah yang menjadi saksi atas si mayit. Makanya kita disuruh apa? Disunahkan. Dari situ ulama menyunahkan gitu. Ya, seyogianya si mayit kita suruh untuk bersaksi dan ingat akan kebaikannya hanya satu. Jangan ingat salahnya banyak, kebaikannya. Kalian nggak nampak terawih lagi, ada kecil, itu yang kau besarkan. Kesalahannya kecil, terlalu banyak kubur. Kita seperti itu. Kecilnya kebaikan itu yang kau besarkan. Banyak salah lupakan. Karena Allah kembalikan. Kebaikannya banyak, tapi pernah begini. Duh, ini kebaikan banyak. Masa kebaikan yang banyak itu terhapus dengan sedikit kesalahan yang pernah dia lakukan. Sama sedikit bola, kita bodoh kipernya. Yang belas kali dia selamat bola itu gimana? Yang puluhan kali. Kok nggak bola tinggi dia bilang bodoh. Namanya
tidak syuhada Allah. Kita ayo katakan innahu min ahlil khair. Katakan innahu min ahlil khair, itu adalah balaghah kepedulian kita untuk si mayit. Oh dia ya Allah, ya Allah, jangan sia-siakan kesaksian kami terhadap dia. Baik. Mayit untuk dan dia. Baik. Mengangkat mayit itu gimana? Kita sunnah itu mayit di belakang, kita di depan. Kita yang namanya menjadikan ibrahnya itu apa? Seakan-akan yang menuju kuburan itu kita, bukan kita. Apa yang akan kita lakukan? Menuju kuburan kemudian itu kesempatan kita. Bayangkan kau akan menuju ke lahan kuburan. Bagaimana kalau kau sudah tidak mau? Bagaimana nasib kita? Mumpung kau masih ada kesempatan, rubah diri. Mungkin kita disuruh kita tafakur untuk jalan. Subhanallah ya. Seandainya yang meninggal itu adat-adat ya, kebiasaan yang di apa sunnahnya. Nah, jika yang meninggal tidak anak kecil, kita sunnahkan itu jalan. Nah, kenapa? Supaya itu daripada berlebihannya kita menganggap si mayit yang anak kecil ini apa? Supaya umurnya jadi syekh untuk kita. Dan kita jadikan dia apa? Di barisan depan. Selamatkan kami, bentengi kami, lindungi kami dari murkanya Allah. Sebagaimana di dunia kau aku jadikan di depan, kelak yaumul qiyamah juga apa? Jadikan kami di belakang, lindungi kami. Hadapi, kau yang bisa menghadapi Allah. Nah, kalau si mayitnya itu anak kecil, kita disunahkan untuk di belakang. Mayitnya itu kalau orang dewasa, kita yang di depan. Dan ingat, yang keluar melakukan tasyik adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan gimana hukumnya? Makruh, bahkan bisa haram. Makruh, bahkan bisa haram. Paham dah? Baik. Mana tadi? Yahsulu hamlul mayyit. Nah, bi ayyi hayatin tusamma hamlan, terserah. Mau diangkat pakai apa terserah kita. Yang penting itu dikatakan apa? Dikatakan terangkat. Nah, baik. Ya. Tapi kalau jalan, katanya yang di depan, jangan terlalu jauh juga. Mayit akan kita di depan, jangan terlalu jauh. Atau mayit di depan, kita di belakang, terlalu jauh. Sampai batas bahwa orang tahu kau lagi bersama jenazah. Jenazahnya jenazah orang dewasa, kau silakan. Tapi sampai apa? Tahu kau ngantarin jenazah. Jangan terlalu depan. Sampai-sampai orang udah tahu ini mau kemana. Nah, begitu. Katanya pengajian jenazah kecil kita disuruh di belakang. Orang sudah kelihatan kau baru. Ngapain ngantar jenazah? Karena kita harus ingat dia kayak dengan apa ya? Maksudnya seperti penghinaan mengangkat si mayit tadi. Ya, penghinaan itu haram. Sama seperti di mana namanya kalau di tempat kita tuh, kalau di tempat kita namanya pulau, ya pulau di sana. Tuh kalau ada yang meninggal
itu ya masih pakai celana, pakai biasa itu ya, itu kan rumah sakitnya jauh, kalau mau dibawa rumahnya. Nah, jadi jenazahnya itu ya udah pakai motor. Jadi ada memang ojek tukang bawa jenazah dari rumah sakit. Jadi tukang ojek di Kulawi sana antar jenazah, diikat tangannya jenazah itu, disuruh peluk kita dari belakang. Nanti lehernya itu digantung di pundak kita yang bawa jenazah. Karena aslinya itu tidak boleh gitu. Karena jangankan jenazah, kita saja itu sebenarnya aslinya kalau kita lihat ada taringnya. Ada taring. Orang yang dibonceng itu laki-laki, boncengan di belakang. Nah, seperti yang bawa motor itu tidak boleh, aib. Aslinya itu aib. Makanya kalau ditarik laki-laki dibonceng itu gimana? Itu seperti boncengan perempuan. Nah, aib itu kalau di kota Tarim, ya orang bonceng laki-laki dibonceng ini di belakang, itu aib besar. Thalibul ilm kalau seperti itu dibilang tidak punya muruah. Ya, jadi bonceng harus bonceng perempuan. Menghadapnya hadap kemana? Sembarang, mau hadap kanan, hadap kiri, al-muhim seperti ini. Nah, karena kalau kita sudah boncengan gini, maka anggapan orang tadi itu tidak punya muruah dan anggapan jelek sama kita. Kenapa? Itu aib besar. Nah, subhanallah. Kalau kita terus perempuannya gimana? Perempuannya tidak naik motor karena tidak keluar rumah. Juga haram kalau kita membawa si mayit ini dengan sesuatu yang ada kemungkinan jatuh, mayitnya jatuh. Haram itu. Ya, jadi kita disuruh untuk apa? Untuk melihat dulu ini gimana, ini bagus nggak, ini kerandanya gimana ini. Baik. La ilaha illallah. Arkanus salat ala al-mayyit. Rukun salat. Ini rukun salat. Sabah. Ya, rukunnya ada 7. Yang pertama niat. Rukun niatnya itu apa? Ya, nawaitu salat ala hadzal mayyit atau usalli ala man shalla alaihi imam. Misalnya kita nggak tahu salatu al jenazah, biasanya yang tahu namanya itu adalah si imam. Ya, kita nggak tahu siapa mayitnya, siapa. Langsung aja. Saya niat sholat jenazah ini sesuai dengan niatnya imam. Usalli ala man shalla alaihi imam. Allahu akbar, takbiratin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fardu kifayah. Bukan sunnah. Salli apa? Salli ala man shalla alaihi imam fardan lillahi ta'ala. Kalau dibilang sunnah, ya nggak sah sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Itu niat. Setelah niat apa? Arba' takbirat. 4 kali takbir. Itu Syafi'i. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Tapi apa? Tapi kalau lebih gimana? Boleh. Jadi jangan heran kalau kadang orang kalau lihat ada orang sholat jenazah takbirnya 5 kali atau takbirnya 7 kali. Oh, sholat apa nih? Nggak benar nih. Kasihan mayit. Jangan gitu. Itu yang makanya kita terkadang
sedikit kita menyampaikan daripada apa? Perkara-perkara khilaf, bukan tujuannya untuk membingungkan, tapi tujuannya supaya apa? Kita terlepas dari yang namanya kefanatikan dan akhirnya memvonis orang itu salah. Nah, sudah betul. Itu kok takbir 6 kali? Ya apa itu takbir 6? Kok takbir 7 kali? Lihat. Nabi SAW. Nah, itu mensolati Sayyidina Hamzah dengan 7 kali takbir. Nah, begitu juga Sayyidina Hasan ibn Ali, Hasan bin Ali melakukan takbir itu sebanyak 7 kali terhadap ayahnya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali meninggal, yang menjadi imam adalah siapa? Adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan melakukan takbir 7 kali terhadap ayahnya. Sayyidina Ali, bab Madinatul Ilm. Bab Madinatul Ilm. Yang merupakan pintunya kota ilmu. Beliau ketika menjadi imam sholat terhadap beberapa sahabat, di antara sahabat Qatadah dan lain-lainnya, beliau itu takbirnya 7 kali. Karena 7 kali takbir. Jadi bukan 4. Ini kita lihat orang takbir 5 kali aja sudah kita salahin, apalagi lihat yang 7. 5 aja udah kita salahin. Kok bisa 5 kali takbir? Ya, enggak sah sholatku tadi. Ya udah kok ulang lagi sholat. Nah, jadi mau 4 kali boleh, mau 5 boleh, mau 6 boleh, mau 7 boleh, disengaja pun tidak masalah. Nah, kenapa 5 kali takbir? Waduh, saya lupa. Ya udah. Kenapa 5 kali takbir? Memang saya memang mau takbir 5 kali. Boleh, sah. Ya, mau sampai berapa kali? Nah, ada yang tanya lagi, maksimalnya berapa kali? Jangan tanya maksimal berapa kali. Karena masih 5 kali takbir aja, saya yakin sudah bingung. Nah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dari arba takbirah? Al-Fatihah di mana? Terserah. Mau di takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terserah. Karena yang penting ada baca Fatihah. Kalau seandainya lebih, tidak ada masalah. Kalau kurang, supaya singkat, jadi 3 kali takbir aja, nggak sah sholat jenazah. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak sah. Arba' takbirat wal qiyam 'alal qadir. Kita disuruh untuk berdiri. Sama kayak sholat fardu. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, ya tidur. Tidak sanggup tidur, ya baring. Tidak sanggup baring, ya dengan gerakan badanmu. Tidak sanggup itu, ya dengan gerakan matamu. Tidak sanggup dengan hatimu. Tidak sanggup juga. Kalau sudah, innalillahi. Sudah salah. 6. Al-qiyamu 'alal qadir. Ya. Wa qira'atul Fatihah ba'da ihda takbirat. Nah, makanya dibilang ba'da ihda takbirat. Terserah mau di takbir kedua, mau takbir ketiga, sesukamu. Aduh, saya tadi takbir pertama, saya lupa baca Fatihah. Ya udah, baca di takbir kedua. Enggak perlu salatmu dirusak. Enggak perlu, baca di kedua. Baik. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salat kepada Rasulullah di rakaat kedua atau di takbir yang kedua. Terserah mau di takbir yang pertama, takbir ketiga, takbir